Isu tentang Partai Gerindra yang kembali menggaungkan Prabowo 2 periode mulai ramai diperbincangkan publik. Di permukaan, narasi ini sering dibungkus dengan alasan melanjutkan pembangunan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan arah kebijakan tetap konsisten. Namun dalam politik, setiap wacana besar hampir selalu memiliki makna strategis di baliknya. Jarang sekali sebuah isu dilempar ke ruang publik tanpa perhitungan matang mengenai dampak kekuasaan, persepsi rakyat, dan arah masa depan politik. Jika dibaca lebih dalam, munculnya wacana 2 periode sejak awal masa pemerintahan sesungguhnya merupakan sinyal konsolidasi politik. Gerindra sebagai partai utama pengusung Prabowo sedang membangun kepastian arah kekuasaan jangka panjang. Kepastian ini bukan hanya penting bagi kader partai, tetapi juga bagi pelaku ekonomi, investor, dan elit kebijakan yang menginginkan stabilitas agar program strategis dapat berjalan berkelanjutan. Dalam praktik politik, stabilitas selalu berkaitan langsung dengan kepercayaan pasar dan kelancaran proyek-proyek besar negara. Lebih jauh lagi, narasi 2 periode juga membentuk persepsi publik secara perlahan. Ketika isu ini terus diulang sejak awal pemerintahan, masyarakat mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, bahkan seolah menjadi kelanjutan yang tak terhindarkan. Inilah pola klasik normalisasi kekuasaan dalam politik modern, berawal dari wacana elit, diperkuat media, lalu diterima publik sebagai kewajaran politik. Di internal koalisi pemerintahan, gaung 2 periode berfungsi sebagai mekanisme konsolidasi dan uji loyalitas. Partai-partai yang sejalan akan semakin dekat ke pusat pengambilan kebijakan dan memperoleh keuntungan politik strategis. Sebaliknya, pihak yang bersikap kritis berpotensi tersisih dari lingkaran kekuasaan. Pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia, di mana stabilitas koalisi sering dibangun lewat distribusi pengaruh. Namun terdapat risiko demokratis yang patut dicermati. Ketika wacana keberlanjutan kekuasaan muncul terlalu cepat, ruang evaluasi kebijakan bisa menyempit. Kritik mudah ditafsirkan sebagai ancaman terhadap stabilitas, padahal justru kritik adalah fondasi pemerintahan yang sehat. Selain itu, keberhasilan program yang masih berada dalam tahap awal berisiko dijadikan legitimasi jangka panjang sebelum hasil realnya benar-benar teruji. Yang lebih mengkhawatirkan, wacana 2 periode berpotensi menggeser fokus publik dari substansi kebijakan ke personifikasi kekuasaan. Politik tidak lagi dinilai dari kualitas solusi atas masalah rakyat, seperti ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan, melainkan dari siapa yang harus tetap bertahan di puncak kekuasaan. Ketika figur menjadi pusat narasi, akuntabilitas cenderung melemah karena kritik dianggap menyerang pribadi, bukan kebijakan. Inilah titik di mana demokrasi perlahan berubah dari sistem pengawasan menjadi sistem pembenaran. Secara konstitusional, 2 periode adalah hal yang sah. Namun inti persoalan terletak pada dampaknya terhadap dinamika demokrasi. Jika arah kekuasaan seolah dikunci sejak dini, maka regenerasi kepemimpinan dan kompetisi gagasan bisa melemah. Politik berubah dari arena adu visi menjadi sekadar penguatan posisi yang sudah mapan. Kedepan, jika wacana ini terus dinormalisasi, Indonesia kemungkinan akan memasuki fase stabilitas politik yang kuat secara struktur, namun berpotensi kurang dinamis secara demokratis. Pihak yang diuntungkan adalah elit politik dan jejaring kepentingan yang sudah tertanam di pusat kekuasaan. Sementara tantangannya ditanggung publik dalam bentuk menyempitnya ruang kontrol dan alternatif kepemimpinan. Pada akhirnya, isu Prabowo 2 periode bukan hanya soal lamanya masa jabatan, melainkan soal arah sistem politik Indonesia ke depan. Apakah stabilitas yang dibangun tetap membuka ruang kritik dan pembaruan, atau justru mengarah pada konsolidasi elit yang semakin dominan? Itulah diskursus besar yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat hari ini. Menurut kalian, apakah wacana Prabowo 2 periode memperkuat masa depan Indonesia, atau justru menggeser arah demokrasi secara perlahan? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis politik mendalam berikutnya.